zaman sekarang remaja menganggap remeh tentang perilaku seksual karena adanya penyimpangan atau kurangnya pendidikan atau edukasi dari orang tua atau dari guru-guru mereka. Sekarang Taufik ingin bertanya bagaimana pendapat Farah tentang penyimpangan perilaku pada remaja. Ya, memang sekarang itu ya apa yang dibilang oleh sekarang penyimpangan sosial itu sering dilanggar oleh remaja pada saat ini seperti norma sosial, norma agama, dan norma etik. Ya betul. Banyak orang tua yang menganggap remeh tentang pertumbuhan anak, padahal pelajaran yang mengenai seks itu bakalan bersangkut paut dengan kedepannya. Jika orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya dengan betul, maka terjadi dengan penyimpangan seksual. Nah, ada faktor penyebab seksual, di mana faktor penyebab seksual itu bisa terjadi karena yang saya bilang tadi seperti kurangnya pendidikan seks sejak dini, orang tuanya kurang memerankan atau memperkenalkan bagaimana seseorang itu menjaga dirinya atau menjaga seksualitasnya. Dan ada juga faktor seperti pengaruh media dan internet, karena zaman sekarang anak-anak remaja sudah dibiarkan begitu saja memegang internet sehingga kita tidak tahu mereka mengakses apa saja yang mereka mungkin benar, bisa jadi padahal salah. Bagaimana menurut Farah? Ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku seksual pada remaja. Seperti tadi kurang pendidikan seksual pada remaja, yang menganggap bahwa pendidikan seksual itu tidak penting padahal itu sangat penting, atau yang bersifat istilahnya kalau di masyarakat itu istilahnya tabu. Ada juga faktor lingkungan, mungkin dari teman-temannya yang mempengaruhi sehingga dia tidak hal yang negatif. Sangat betul ya. Ada juga yang paling kita lupakan, yaitu dari lingkungan terdekatnya seperti lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua yang mengasih tahu atau mendidik anaknya sejak kecil tentang perilaku seks, bagaimana seks bebas, kapan kita boleh melakukan seksual. Orang tuanya kurang memperhatikan pergaulan anak. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada seperti kehamilan di luar nikah, tapi bisa jadi seperti anaknya tawuran, mencari masalah, itu juga termasuk penyimpangan pada remaja. Jadi kita sudah membahas tentang faktor. Lalu saya ingin bertanya kepada Farah, bagaimana jika seseorang yang terkena penyimpangan seksual pada remaja itu, bagaimana dampaknya pada remaja tersebut? Kalau bisa itu dampaknya dari fisiknya, bisa juga dari kesehatan mental yang terganggu, bisa dari faktor psikologisnya. Banyak sih yang membuat penyimpangan seksual itu berdampak pada remaja. Ya betul, saya sependapat dengan Farah. Bisa dari dampaknya bisa dari fisiknya. Kenapa kita bilang dampaknya bisa dari fisik? Jika seseorang yang tidak mengenali tumbuhan seksual dengan baik, maka terjadi penyimpangan seperti hamil di luar nikah. Maka kenapa fisiknya bakalan berubah. Lalu ada juga seperti kesehatan mental yang dibilang Farah tadi, karena yang biasanya terkena penyimpangan seksual itu bakalan kecemasan yang berlebihan, depresi, bahkan stres. Dan ada juga terjadi dampaknya, yaitu putusnya masa depan. Jika remaja tersebut hamil di luar nikah, maka masa depannya juga akan putus, seperti dia tidak diterima lagi di sekolah, bakalan merasa malu. Karena itu penting bagi kita untuk mengedukasi atau memberikan pelajaran buat anak remaja tentang bagaimana cara menumbuhkan atau Menambah wawasan terhadap perilaku seksual. Jadi di sini cara mengatasinya
Mungkin memberikan pendidikan yang normal kepada anak-anak remaja supaya mereka tidak menganggap bahwa perilaku menyimpang, perilaku seksual menyimpang itu hal yang tidak boleh dipelajari, padahal itu sangat boleh dipelajari. Dan bisa juga dengan komunikasi terbuka antara gurunya mungkin orang tua atau temannya. Ya, saya setuju dengan cara mengatasi bisa seperti itu. Bahkan bisa juga kita lakukan dengan menjaga pergaulan, karena zaman sekarang menurut anak-anak remaja itu pergaulan itu sangat wow kayak gitu. Dia tidak melihat pergaulan itu baik, buruk, padahal bisa jadi dari pergaulan itu bisa menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Betul, Farah? Ya, betul sekali. Namun, saya pernah mendengar bahwa penyimpangan perilaku seksual ini bisa ditangani dengan cara konseling. Bagaimana pendapat Farah tentang itu? Jadi di sini guru BK berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi untuk penyimpangan seksual. Kan pada sekarang guru BK banyak berfungsi berguna untuk mencegah itu terjadi. Bisa dikonsultasikan kepada guru BK bahwa pendidikan itu bukanlah tentang negatif atau positif bagi orang di luar sana, padahal itu baik untuk kita, tapi menurut orang lain mungkin itu negatif. Ya, betul. Ternyata konseling remaja itu sangat berguna bagi remaja untuk memahami atau membantu remaja menyelesaikan atau menuntaskan masalahnya tentang pertumbuhan seksual. Bisa juga konseling ini dilakukan untuk memahami diri remaja. Jadi remaja tidak perlu takut atau malu untuk melakukan konseling di sekolah dengan guru BK-nya. Nah, kan tadi saya membahas pentingnya konseling pada remaja. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat Farah tentang bagaimana pentingnya, kenapa sih pentingnya membahas tentang konseling remaja tersebut? Karena masalah ini mungkin remaja mungkin ada rasa takut, rasa kurang percaya diri terhadap dirinya, sehingga mereka takut untuk bertanya kepada guru BK. Padahal itu penting bagi dirinya, tapi tidak usah khawatir. Kalau mereka takut untuk datang ke ruang BK, bisa juga mereka konsultasi kepada orang terdekat atau mungkin wali kelas, orang tua, baru nanti komunikasikan kepada guru BK dan guru BK akan mencari solusinya. Bisa juga menggunakan bimbingan klasikal, yang mana bimbingan klasikal ini nanti guru BK akan menghasilkan materi tentang penyimpangan seksual yang mana akan dibahas secara bersama-sama, sehingga pemikiran itu menjadi terbuka. Ya, betul, saya setuju. Dengan kita mengetahui pentingnya konseling remaja, bahas kenapa pentingnya melakukan konseling pada remaja, ya betul dikatakan dengan oleh Farah tadi, itu bisa membuat remaja-remaja tidak malu atau tidak perlu khawatir untuk melakukan konseling kepada guru BK, atau bahkan jika memang mereka tidak bisa mengatasi malunya, mereka bisa dengan orang terdekat seperti ibu guru mungkin, orang tua mungkin, atau kakaknya sudah berpengalaman, atau bisa guru BK-nya melakukan bimbingan klasikal agar remaja tersebut tidak merasa malu dan memiliki kesadaran semuanya. Nah, selanjutnya kan kita sudah membahas kenapa pentingnya melakukan konseling remaja. Selanjutnya kita sudah membahas panjang lebar. Dan sekarang mungkin tamu kita sedang haus. Silakan diminum minuman yang sudah kami persiapkan. Silakan diminum. Ya, terima kasih. Jadi di sini menurut data statistik tahun 2015 sampai 2021, hasil survei global DSRS Indonesia melaporkan bahwa 6,9% laki-laki dan 3,8% perempuan pernah berhubungan seks, yang mana di sini
kita yang sudah dikasih tahu Farah itu terjadi karena kurangnya pendidikan seks. Makanya banyak remaja, perempuan maupun laki-laki menganggap seksual bebas itu adalah hal biasa, padahal itu sangat berisiko besar pada dirinya. Ya, jadi kita perlu mengantisipasi masalah tersebut, apalagi di dunia pembinaan betul proaktif dalam menyelesaikan permasalahan tentang perilaku seksual pada remaja tersebut. Ya, betul. Jadi tak terasa sudah banyak kita membahas tentang bagaimana perilaku atau penyimpangan seksual pada remaja. Ini waktu yang memisahkan kita. Jadi seksualitas itu adalah bagian dari perkembangan manusia yang harus dientaskan dengan benar. Jadi remaja, seksualitas itu adalah perkembangan pada remaja yang wajar. Tapi kita sebagai remaja harus mengelola perkembangan seksualitas itu dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan takut atau jangan khawatir untuk bertanya atau malu untuk bertanya. Jika kita berani untuk bertanya atau tidak malu-malu untuk bertanya kepada orang yang lebih profesional, maka perkembangan atau pertumbuhan seksualitas kita akan berjalan dengan semestinya, dan kita tidak akan menanggung resiko yang besar jika kita mengetahui tentang pelajaran-pelajaran seksual pada remaja. Lalu bagaimana kesimpulan menurut Farah pada siang ini? Jadi saya simpulkan, tapi materi yang lebih spesifik yang penting pada remaja, dengan untuk pergi perjuangan mereka. Ingatlah, ruang mereka bukan tempat orang-orang yang bermasalah, tapi untuk orang-orang yang mau menemukan solusi dari permasalahan mereka tersebut. Jadi kan seringkali remaja takut, merasa dicap sebagai orang yang banyak masalah, padahal mereka bukanlah hal seperti itu. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita kepada ruang mereka. Ya, jadi segitu tadi podcast kita atau mini podcast kita pada siang hari ini. Saya senang sekali kedatangan kamu, Farah. Terima kasih atas waktunya. Saya juga senang sekali atas hostnya Wafik Azahra. Semoga nanti kita akan bikin podcast ini lah ya. Dan semoga semua yang kami sampaikan bermanfaat untuk remaja-remaja pada saat ini yang banyak kehilangan arah, mungkin tidak mengetahui informasinya mendapatkan dari mana mungkin. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ya.